Halo, selamat sore teman-teman. Sore, Bu. Cek, cek. Sore, Ibu. Selamat sore. Sambil menunggu yang lain, saya izin share screen sebentar. Oke, sudah tampak di layar teman-teman. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Sesuai dengan kesepakatan bersama 5.30. Selamat sore teman-teman, sehat semua. Sore, Sehat, Bu. sehat, alhamdulillah. Lemes, Bu, lemes. Istighfar. Kita diskusi mengenai global market entry. Ya, nanti kalau teman-teman ada mungkin informasi yang bisa di-share, silahkan jump in. Oke, nih kenapa sih perusahaan itu mau global gitu ya? Pastilah seperti yang saya sampaikan minggu lalu mau memperluas market. Of course the resource kan bisa mungkin sumber daya maupun pendanaan. Adanya efisiensi, joining, aset lah, strategi aset, memiliki aset bersama. Semakin besar asetnya dong. Ya contohnya apa? Dapetin customer baru, biaya produksinya rendah, punya good talent, juga mungkin ada akuisisi teknologi. Nah, menyambung tadi minggu lalu yang Farid bilang mau naik kelas gimana sih UMKM, salah satunya kalau contoh saya yaitu pembaruan packaging dan juga joining multi platform. Yang tadinya cuman satu aja melalui satu channel ya saya join ke multi platform. Farid juga semangat. At least yang tahu naik kelas UMKM tuh kita yang running Farid, ya kan? Kita yang tahu ngukur lah gitu. Lanjut. Nah, ini the big picture framework. Kenapa sih global market itu mau masuk? Siapa yang kita juga mesti tahu nih. Dan kalau kita mau masuk sebagai global player, mau masuk di mana, kapan, gimana, kompetisi sama siapa, pastilah, ya kan? Kita aja, Farid kan pelaku UMKM, masuk ke apa itu market baru, pasti ada pertanyaan ini kan, Farid. Kapan masuknya? Gimana sih masuknya? Siapa yang mau dikompetisi? Competition gitu tuh siapa sih? Dan di mana sih masuk yang tepat gitu? Ya kan, Farid, pastilah saya juga mengalami posisi ini nih. Ternyata event UMKM sampai global pun mengalami tahapan ini. Mungkin kalau global dalam tahap skala besar. Minggu lalu saya sudah singgung mengenai pestle. Teman-teman udah belajar mengenai five porters analysis, five forces porter analysis. Udah pernah dapat mata kuliah atau diskusi mengenai porters analysis Belum, Bu. atau catch? Masih Belum. belum, Ibu. Oke. Belum. Belum, Catch Bu. juga belum, catch. Kalau porter kayaknya
nggak tahu udah belum ya? Lupa saya. Terus Belum. belum ya? Cash juga belum. Oke, Pestel Belum. udah dong. Pastel udah. Udah. Udah kan? Sudah, Bu, Nah, sudah. indikatornya apa sih kalau bikin analisa gini? Bisa diukur pakai Pestel atau pakai Potters dan Cage. Besar nggak sih, bertumbuh nggak sih market kita? Indikatornya itu aja. Kemudian power purchasing-nya, keinginan pembeliannya terhadap produk kita setelah kita joining atau mau masuk ke dunia global itu bertambah nggak sih? Lingkungan regulatornya seperti apa? Kemudian ada intensi untuk kompetisinya seperti apa gitu. Kalau nggak berani bersaing, jangan bisnis. Kayak Farid juga kalau nggak berani punya jejak foundation, ada resiko UMKM, ya jadi profesional aja, aman, dapat gaji bulanan. Tapi sebagai entrepreneurs, tantangannya ya harus berani ambil resiko. Nih the cage nih. Ada cultural, administratif, geografik, ekonomik. Nah, nanti the next session saya akan brief sedikit mengenai the cage. Impact-nya apa sih? Di mana-mana pasti ujung-ujungnya duit, the cost. Ada risk. Ada tahapan penerimaan, adaptation. Ya, nanti di session berikutnya, nggak dalam waktu minggu depan, pasti dalam satu semester ini saya akan share about the case dan contohnya. Nah, ini the entry model strategi. Ada low control, ada medium, ada high control. Low control untuk exporting, medium licensing, high control joint venture. Low control ya udah deh gampang beli franchise aja. Ada medium untuk entry mode strategi, ada aliansi strategi dan acquisition. Kalau high control the whole own subsidiary. Ini yang mendrive semuanya nih, keputusan drivingnya nih. Ada risk tolerance, capacity investasi, pemenuhan untuk kontrol, mengawasi, dan pasar. Nanti teman-teman akan saya berikan case. Kan minggu depan kalau lihat schedule tuh kan asinkronus ya. Iya, Bu. Hari ini saya akan share satu case atau dua case, nanti teman-teman bebas pilih dari dua case itu. Bikinkan analisa the global market, boleh pakai analisa sendiri teman-teman. Mungkin bisa ngulik, bisa package, bisa oli, bisa five waters gitu ya. Walaupun emang belum pernah saya share, teman-teman bisa kulik analisanya pakai metode framework tersebut. Nanti ketemu tuh, oh si perusahaan ini ternyata risk tolerance-nya tuh di sini. Hambatannya ini, dinamikanya ini, competition yang tingginya di mana dengan siapa. Nah, ini the OLI. Udah pernah dapat juga the OLI paradigma dari mungkin dari mata kuliah lain gitu. Belum, Bu. Kalau ini belum. Belum ya. Nah, ini OLI gampang banget ingetinnya. Kenapa sih foreign direct itu terjadi, investasi asing langsung? OLI ini untuk ini dikembangkan sama si John Dunning untuk sebagai mengevaluasi kelayakan investasi asing langsung FDI. Ini ada framework OLI, ownership, location, internalisasi, bukan internationalization tapi internal. Contohnya ownership nih, mungkin Danar punya aset yang nggak berwujud. Contohnya apa? Merek dagang, hak paten, keterampilan manajerial, ya itu semua menjadi pesaing lokal di negara tujuan. Danar mau buka yang jauh-jauh misalnya Malaysia gitu. Apa yang Danar punya? Apa yang Afka atau Pak Widarto punya dari ini, dari ownership? Merek dagang, hak paten, teknologi, keterampilan manajerial, skala ekonomi. Nah, ini yang memberikan keunggulan atas pesaing lokal di negara tujuan, di Malaysia itu. Apakah Danar atau teman-teman punya ini semua di ownership-nya kayak apa? Lalu location advantage. Ini keunggulan lokasi.
faktor spesifik negara tujuan yang buat produksi itu lebih menarik di sana daripada negara asal. Contohnya ada bahan bakunya, biaya tenaga kerja rendah, infrastruktur, mungkin pajaknya, akses pasar lebih besar. Lokasi. Bukan lokasi bikin bangunannya, tapi keunggulan lokasi di sini adalah bagaimana secara spesifik produksi kita lebih menarik di sana. Bahan bakunya di mana nih? Gimana dapetinnya? Terus biaya tenaga kerjanya rendah, infrastrukturnya, pajaknya. Itu negara-negara itu yang mesti diperhitungkan. Ini pajaknya rendah nggak ya? Biaya tenaganya kerja gimana ya? Kayak Apple aja lah. Apple kenapa milih Cina ya? Karena biaya tenaga kerjanya murah, infrastrukturnya lebih canggih. Coba kalau Apple buka di Amerika, mungkin harganya nggak 20 juta, mungkin harganya 100 juta mungkin. Karena biaya tenaga kerjanya lokasinya di Amerika. Lalu I, internalisasi. Internalisasi ini juga penting nih dari Oli ini, keunggulan internalisasi. Kalau dibandingkan menggunakan pihak ketiga, pihak asing, tentu lebih mahal. Pakai aja tenaga lokal. Ini kan bantu melindungi rahasia dagang atau memastikan kontrol quality-nya. Nah, kalau udah miliki ini semua, udah cakep deh, ready to fly on the global market. Tapi mesti ngerti dulu, Oli di kita sendiri mesti ngerti kalau apa ya internalisasi kita ya, ownership kita apa ya. Nah, ya udah main di lokal aja, kuatkan di lokal. Kalau pengen berpartner mau jadi global, carilah partner yang memiliki visi misi yang sama. Kalau mau berpartner tapi partnernya maunya sini deh gue beli karena mungkin perusahaan teman-teman olinya lebih tinggi, lebih besar gitu. Bisa naikin advantage perusahaan mitra kita. Tunggu dulu kenapa segitu pengennya sih perusahaannya si Dani mau mengakuisisi perusahaan Dana. Ngebet banget. Oh, mungkin kita nggak sadar kita oli kita bagus tapi disadari oleh si Dani. Nah, integrasi responsif perlu nih punya strategi ini. Global strategi untuk efisiensi, multi domestic strategi untuk local adaptation, transnational strategi untuk keduanya. Nah, ini idealnya untuk perusahaan-perusahaan global. Harus terintegrasi. Perhatiin aja perusahaan global yang teman-teman tahu saat ini. Terintegrasi dan respons. Nih, contohnya nih adaptasi. Saya contoh di sini. McD. Di luar sana nggak ada nasi. Kenapa di Indonesia ada? Karena budaya kita makan nasi. Ya kan? Even di negara tetangga di Singapura nggak ada nasi. Adanya kentang. Dan McD harus tahu produk unggulannya kayak apa. Harganya, harga masyarakat Indonesia itu bisa mudah dibeli lah, affordable sama masyarakat Indonesia dari harga. Promosi juga nggak usah promosi yang seperti di tempat lahirnya di sana gitu loh. Cuma disesuaikan, dilocalize dengan culture Indonesia. Sampai hari ini McD masih ada atau KFC aja masih jual promosi-promosi produknya. Beli french fries atau ayam, oh kita ada ini ibu nggak mau beli. Ini ada mainan baru bu, ini ada ini baru bu, produk baru bu. Masih terus promosi. Bisnis model harus ngerti teman-teman kalau terus mengikuti perkembangan bisnis model terhadap perusahaan teman-teman sendiri pasti berubah, saya yakin. Karena berkembang si kliennya beda, channelnya beda, ya kan. Coba deh iseng-iseng nulis yang tadinya mungkin 2 tahun lalu udah tahu bisnis modelnya dibandingin sama bisnis model perusahaan teman-teman yang sekarang. Saya yakin pasti beda. Karena saya mengalami itu. Saya mengevaluasi, merefleksikan perusahaan donat keluarga saya dari 10 tahun lalu lahir,
terus kembali ke 5 tahun jadi apa, lalu sampai hari ini berubah. Bisnis partnernya berubah, kliennya berubah, revenue stream-nya berubah, cost-nya berubah. Nah, nih organization and talent model itu penting. Mau pakai expat atau local manager. Kalau pakai yang awal-awal mungkin kayak kalau ngomong McD ya, kembali ke McD, pasti talentnya store manajernya orang asing. Karena mau bikin standar dulu, bikin pola dulu. Jejak dulu pola melayaninya di store, baru mengentrain local managers. Saya kenal sama direktur marketingnya McDonald. Namanya Pak Ian. Dia bilang, awal-awal McD di sini, dia udah, kayaknya nggak pernah diganti deh, tuh orang udah 20 tahun lebih. Hebat juga ya. Pak Ian, apa sih kehebatannya McD? Masih eksis sampai sekarang, sementara ada juga persaingan lain. Satu, dia bilang kalau bisnis kuliner harus jaga taste, kualitas harus sama semua. Ya. Untuk store manager memang terus ada rotasi. Jadi kalau umpamanya ada store manager yang bagus, yang marketnya atau penjualannya tinggi, diminta untuk pindah ke store yang mungkin penjualannya so-so, bukan dibuang kata dia, untuk mentransfer knowledge bagaimana memanaging store. Menarik, McDonald itu ada juga yang penolakan juga ada. Misalnya gini nih, bulan lalu saya ada acara di rumahnya Renat Kasali. Ini semua jurnalis, semua penulis. Diskusi, sharing aja gitu di tempat Renat Kasali. Nah, si Pak Yan ini McD kasih promosi. Ya. Cuma-cuma. Apa yang terjadi? Ditolak sama Pak Renald dan tim. Yang ngomong Pak Renald sendiri. Boleh nggak katanya? Produknya dibawa pulang buat peserta. Kaget dong. Kenapa Pak? Iya, dengan menolak secara halus. Kan di sini sudah ada kafe. Itu padahal sebelumnya udah tahu bahwa akan diberikan McD di acara itu. Kenapa ditolak? Satu, ini sangat ini juga ya. Kayaknya menurut saya kenapa mesti gitu loh ibaratnya. Katanya mendukung Israel, produk Amerika, gitu. Ya, secara halus timnya. Secara tersirat, saya sih nangkep. Oh, oke. Nah, kayak gini-gini yang juga mesti diketahui sama pemain asing yang ada di kita lah. Kalau kita contohnya di negara kita Indonesia ya. Itu sensitif tuh, budaya kayak gitu tuh. Ya kan? Itu sensitif loh. Mindset. Ya. Lanjut. Saya juga tanya sama Pak Yan. Si ekspat di sini juga masih ada ternyata ekspat untuk yang manajerialnya ya. Mereka ada training culture Indonesia atau di negara lain. Sama halnya ketika saya tanya sama presidennya Alfa yang alumni IPMI, mereka di training culture-nya Alfa orang Pakistan. Dan orang Indonesia yang di sana juga training cross culture. Wah, mahal dong saya bilang. Namanya kan Pak Hans mahal dong bayar tenaga Indonesia yang kerja di sana, even hanya penjaga toko. Iya, betul.
mahal dibandingin yang di Jakarta, tapi itu udah standar di sana. Oh, pertimbangan apa seleksinya? Saya tanya. Untuk bisa menjadi ibaratnya penjaga toko di Alfa, Pakistan. Oh, ada syaratnya panjang katanya. Harus bisa bahasa Inggris, enggak juga katanya. Kan nanti di training. Di Jakarta sih di training ada kelas bahasa Inggris. Yang penting adalah di training mengenai budaya Pakistan. Di Pakistan pun juga belajar budaya Indonesia. Karena budaya dagang di Pakistan itu beda, iyalah di mana-mana beda. Sampai saat ini karena baru ya masih ada pro kontra sama masyarakat atau warga di Pakistan terhadap masuknya Alfa di sana. Nah, itu diperkuat dengan regulator, hubungan kemitraan dengan regulator. Hebat loh Alfa udah sampai Pakistan. Nah, another global firm itu global supply chain setup, setting global supply chain. Ada critical pertimbangan consideration di sini, local sourcing versus importing. Mau pakai sumber daya lokal atau import. Kemudian ada hambatan trading, perdagangan. Ada infrastruktur logistik, pastilah. Ada currency exposure, perubahan exchange rate. Nah, kalau jadi pedagang besar, umpamanya udah global, dinamika volatility suku bunga, kemudian kurs, itu udah makanan sehari-hari. Ya, kalau aduh kursnya segini nih, ya itu bagian dari dinamika perusahaan global. Kita aja lokal nih, mungkin Farid bisa share juga nanti. Perubahan harga dari supplier aja bisa bikin kita berhitung terus gitu loh, ya kan? Apalagi perusahaan global. Saya aja demikian. Harga tepung naik, adik saya yang lapor, ini ada tepung harga tepung naik segini. Oh ya udah mau gimana? Nanti masa kita nggak pakai tepung itu kualitas mesti dijaga kan? Ada komitmen sama customer. Risk management, foreign market pasti ada. Terjadi apa-apa harus suatu negara jadi apa-apa mengenai itu politik, regulatory, currency, culture, reputasi. Nah, risk ini yang mesti dipahami. Kalau perusahaan saya misalnya donat madu ada suatu kejadian yang menyangkut, maaf nih, knock on wood, menyangkut pidana, itu udah merusak reputasi, mempertaruhkan nama, risiko reputasi. Kedepannya, bila donat saya, perusahaan donat madu Cihanjuang, mau bikin apapun, pasti tidak akan bisa diterima di market. Karena namanya udah jelek. Gimana sih the tools-nya for the risk management foreign market? Bisa melalui hedging, joint venture, atau bikin perencanaan skenario. Pesimis, optimis, likelihood. Non-market strategi, apa sih itu? Nih, requiring-nya adalah hubungan dengan pemerintah. Harus bekerja sama dengan industri, asosiasi industri. Harus engage dengan local community dan emerging markets. Contohnya nih, di Perbanas nih, di tempat saya, kan membawa asosiasi perbankan ya, yang membawahi bank-bank seluruh Indonesia. Oke. Ada perusahaan fintech dari Cina. Oke. Dia tidak bisa tap langsung ke bank. Dia harus lewat asosiasi dulu, asosiasi fintech dan asosiasi. Begitu dia masuk ke saya,
contohnya namanya perusahaan ABC. Ini perusahaan Cina nih, benar-benar ketemu saya. Dia mau buka market di Jakarta dulu katanya. Mau memperkenalkan produknya. Ketemu sama saya diskusi. Susah ya masuk ke bank. Nah, terus singkat cerita saya bilang, gimana kalau lewat asosiasi Perbanas atau Aftek, asosiasi fintech. Terus kita bilang nih, Aftek dan Perbanas bilang, kamu itu kan under asosiasi juga ya, kita bilang. Kami asosiasi harus bisanya kerjasama dengan asosiasi. Gak bisa asosiasi kerja sama satu brand. Itu kesannya mengendorse, saya bilang. Oh oke. Singkat cerita, dia ngomong ke asosiasinya yang di Cina. Asosiasi di Cina ini meeting lagi sama saya dan asosiasi fintech. Barulah kejadian kerjasama. Hanya bikin event teman-teman. Itu hanya bikin event untuk mengenalkan produknya. Tapi dia harus approach ke asosiasi yang relate dengan bisnisnya atau dengan produk service-nya. Demikian juga kalau seperti saya contohnya nih, mungkin bisa Farid juga bisa share nanti kalau ada pengalaman. Saya nggak bisa langsung nge-tap ke perusahaan besar yang ada di luar sana. Saya harus lewat asosiasi kuliner. Baru nanti bisa ikut ke pertemuan-pertemuan besar di luar. Nanti emerging market seperti apa, kita diskusi lebih lanjut. Apa sih emerging market? Semua orang ngomongnya emerging market. Pemerintah atau sekarang lagi rame, Prabowo dan Amerika lagi tanda tangan berapa perusahaan itu untuk katanya mau emerge market kita. Ngikutin nggak teman-teman? 11 MOU pengusaha Indonesia dan Amerika sebesar sekitar 38 something miliar gitu. Termasuk sama perusahaan furniture Indonesia loh, Vivere. Vivere itu kan lokal. Kayak IKEA-nya lah gitu. Tapi lokal, bagus Vivere. Banyak ada dengan semiconductor, sama agriculture, apparel, ada 11. Kan lagi heboh tuh. Ikutin tuh daftar 11 MOU pengusaha RI dan Amerika. Wah, G2G nilainya 38, sekian miliar gitu. Ada pro, ada cons. Ada yang pro setuju, ada yang kalau yang kontra gitu. Kan kalau presiden kita bicara atau speech gitu ya, kalau saya pribadi ambil positifnya aja. Tapi kan yang beredar di grup-grup, kok kita jadi ngedukung Amerika ya gitu. Rame lah di grup-grup lain. Kalau saya ambil positifnya aja. Kalau dengan banyak begini, banyak pilihan customer, saya pribadi bagus dong banyak pilihan. Sama aja ibaratnya ke banyak kafe. Yang ada banyak kafe, dulunya cuma Starbucks. Sekarang dengan tumbuhnya kafe-kafe lokal kan banyak pilihan. Ya nggak ada Nar. Pak Widarto, enak dong. Nah, McDonald Global Strategy, key success factors-nya apa? Strong global system, deep local adaptation, ya dia belajar culture, franchise partner, betul. Now, this is the picture of McDonald. Ini buat refleksi kita juga nih sebagai yang bekerja di perusahaan kita. Kenapa sih McDonald sukses tadi di atas sudah sampaikan? Elemennya apa aja yang distandardize? Tentu lokalisasi lah. Di sini ada McDonald rasa rendang sekarang. Ya. Kemudian entry mode-nya apa yang digunakan dan kenapa? Tadi di atas saya sudah jelaskan entry mode-nya
macam-macamnya kayak apa dan kenapa McDonald gunakan itu. Nah, ini emerging market contohnya ya. Challenge Indonesia regulasi. Minggu lalu kita udah diskusi regulasinya berlapis-lapis. Infrastructure gap. Price sensitivity. Ada joke katanya Indonesia dikit-dikit mikirnya uang aja sih gitu. Bukannya membuka dulu kesempatan untuk berbisnis tapi udah dihitung dulu berapa. Wani piro gitu ibaratnya. Challenge berikutnya adalah kompetisi dengan pengusaha lokal. Key success factor-nya local partner. Harus itu. Starbucks bisa sampai hari ini berdirinya ada local partner. Demikian juga McD. Tentunya kayak kopinya dari mana, kemudian susunya pakai apa, ya kan? Almondnya dari mana, pasti pakai local partner. It's 18 Demikian juga hours. kayak McD. Ayamnya dari pengusaha lokal dan lain sebagainya. Daging buat rendangnya juga pasti ada local partner. KSF yang lainnya, affordable business model. Yang bisa di-afford lah, jangan rumit-rumit. Jangan yang belibet ya. Ribet bener gitu. Kemudian ada integrasi ekosistem digital. Pakai platform. Ya hari gini kalau nggak pakai digital, kemana aja lu gitu. Ya. Nih. Common failure factors. Factors apa aja sih yang biasanya gagal? Ignoring local culture. Perusahaan-perusahaan khususnya ya, ini kalau ngomong kuliner, kalau tidak adaptasi dengan local culture, kesukaan masyarakat setempat, gagalnya. McD dia adaptasi dengan local culture. Kesalahan yang kedua, salah masukin entry mode, wrong entry mode. Tadi ya, entry mode udah saya jelaskan sebelumnya. Overestimating market demand. Ini udah pengen kaya cepet nih. Ya. Kemudian weak local partner. Local partnernya nggak punya jejak yang kuat gitu loh. Yang penting berpartner, nggak boleh. Kalau yang penting berpartner sama juga bohong. Nanti kita juga yang kerja. Local partner kita cuma menikmati hasil. Harus yang punya visi misi yang sama, yang strong. Lalu kelemahan gagal berikutnya adalah peraturan non-compliance. Ya ibaratnya maaf nih, kebanyakan uang jajannya lah gitu loh untuk memuluskan. Ya, demi biar jadi yang kayak gini tak kutip regulatory non-compliance. Nggak ada GCG-nya, ya monitoring evaluasinya nggak ada. Now this is executive decision framework. Kalau jadi eksekutif, ini adalah framework pada saat ngambil keputusan sebelum masuk ke suatu negara. Tadi Oli tadi. Do you have ownership advantage? Ya, kita sendiri mesti ngukur diri nih. Kita sendiri punya ownership advantage nggak? Punya hak cipta nggak? Punya hak merek nggak? Hak dagangnya gimana? Material skills kita dan lain sebagainya. Is the location attractive? Kita juga mesti lihat nih mau masuk ke negara itu menarik nggak ya? Jangan cuma oh bagus lokasi di sini, nggak cuma lihat lokasinya aja. Banyak kan tadi lokal tadi dari Oli tadi gimana biaya bahan bakunya lebih murah, gudangnya di mana, susah nggak, gimana biaya tenaga kerjanya, infrastrukturnya, pajaknya, akses ke pasar, itu bagian dari lokasi. And what is the best entry mode? Lalu bagaimana localization-nya? Can we manage the risk? Pede nggak? Nanti kalau ada gejolak-gejolak politik, gejolak hukum di suatu negara tersebut, ya kan? Mampu nggak kita, kemana kita larinya, kemana kita ngadunya? Banyak banget yang mesti dipertimbangkan sebelum masuk ke global.
firm. Now, before we end the session, this is the key takeaways. Gak bisa satu untuk semua strategi. Cukup nggak pakai vice porters aja atau pakai pastel aja atau oli aja? Enggak. Semua tools kita gunakan. Dari oli framework, dari pastel, dari five porters, itu dikaji. Harus ngerti entry mode, risk, dan kontrolnya kayak apa. Adaptasi lokal, critical. The oli itu standar untuk menjelaskan bagaimana FDI bisa masuk ke global. Transnational strategy itu long term winner, pastilah. Kalau kita punyanya ini gitu, strateginya udah ikutin aja, nggak bisa. If you talking about the global firm, you have to understand di negara yang tempat kita tuju itu apa yang akan terjadi. Pikirannya itu ini dulu aja, kekhawatiran dulu aja, banyakin resiko, mikir resikonya. Kalau emang banyak resikonya ya buat apa? Oke, ini saya stop share. Nanti kalau udah buka, kalau teman-teman ada yang puasa buka, silahkan ya. Sambil aja, sambil makan kurma. Nggak apa-apa. Oke, tadi Pak Kadek telat join, saya sampaikan minggu depan sesuai dengan jadwal itu asinkronus. Saya akan kirim 2 case study. Ya, di minggu depan itu Jumat, tolong dikumpulkan. Nggak perlu presentasi, hanya ngumpulin. Baik, Bu. Ya, aspeknya dari mana aja itu aspek menurut teman-teman. Ya, boleh ambil dari oli, dari five porters, dari pastel, dari mana aja boleh. Ya. Case itu bukan menjawab soal dalam case tadi. Ya, tapi menganalisa case. Ya, kenapa sih ada apa di dalam perusahaan tersebut gitu. Saya nggak membatasi teman-teman boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Word gitu ya, silakan, tapi masukkan referensinya, pakai referensi apa. At least misal ada satu ya satu nggak apa-apa, tapi betul referensi itu. Ya, dibikin bukan bullet point, tapi dinarasikan. Ya, walaupun pakai PowerPoint dinarasikan, at least adalah narasinya penjelasan. Ya. Ayo kita diskusi. Silahkan. Ini permasalahan hari ini sangat hangat, Bu. Apa Pak Kadek? Ini kalau kita lagi kalau kita mau masuk global market, mungkin kita perlu apa namanya perlu be apa ya beri prevalence lah, ya karena ya we never knows the movement of the geopolitical is getting very hot Yes, on this betul. weekend. Betul. Let's say if the news is true that the war will start actually during this weekend, then everything is just getting collapse. Ya, so saya barusan habis town hall di kantor, kita ngebahas masalah ini juga, bahwa sebagai pengusaha kita mungkin tidak expand at this time karena risknya terlalu besar. Pertama dari currency volatility sangat tinggi. Yang kedua geopolitical situation juga agak sangat sensitif. Jadi we Ya. remain we remain actually wait and see and focus on what we have. Ya. Ya Setuju. mungkin itu yang memaksimalkan internal resources kita lah, atau dengan existing Ya. partner yang sudah bekerja lama, mungkin itu yang perlu kita apa namanya digest lagi opportunity yang lebih besar ke depannya. Tapi Iya. one of your point actually, ketika kita berusaha di luar memang perlu dilihat melakukan riset lebih awal ya. Jangan sampai Betul. kita itu karena kita tidak experience di negara tersebut, kita perlu nyari cangkang nih, nyari apa local contact yang benar-benar reliable, dalam artian knows Ya. the market, who are we going to target it, dan kalau bisa memang kita Ya. berpartner kepada orang yang beroperasi di sana yang sudah mempunyai
usaha dan gaung di market gitu loh. Sehingga Betul, secara penetrasi juga kita benar, lebih cepat. benar. Itu udah Ya. benar banget, ya kan? Kebanyakan Betul. sekarang ini IHSG juga agak sangat sangat fluktuatif. Iya, Beberapa saham turun. Jadi kalau betul, mau beli sekarang mungkin waktunya. Tetapi tetapi secara investasi kadang-kadang kan ada cycle ya, di mana akan mengalami kenaikan kembali gitu. Tapi you just need to be prudent. betul, betul. Teman-teman mau share? Ini apalagi kalau masa embargo gitu ya. Iran kan udah berapa tahun ini kan embargo Amerika ya. Kalau kita ke Iran, mungkin teman-teman juga tahu lah ada beritanya. Mereka mobilnya, itu udah mobil yang 20 tahun lalu gitu loh. Dan suku cadangnya sekarang mereka suku cadang Iran. Jadi kalau umpamanya jalan gitu ya mobil yang 20 tahun ini, teman saya juga ada di Iran, itu tiba-tiba bisa mati di tengah jalan gitu. Nanti di jalan juga cengang-cengang gitu kan ya. Itu faktor negara yang diembargo sama Amerika. Tapi dengan melihat dengan kondisi di embargo itu, mereka tahu kekuatannya. Tadi Pak Kedek bilang, strength kita apa? Muncul informasi, muncul berita sekarang Iran punya kekuatan senjatanya canggih banget. Dia bisa balik, ibaratnya tanda kutip membalik dunia. Oke, negaranya mungkin lemah. Tapi dari segi army, senjata, tempur, hebat sekarang. Lihat aja tuh Iran. Nggak ada yang nyangka loh Iran punya canggih itu. Alat tempur. Embargo dia, mahal. $1 itu sekitar 1 juta lebih Iran. Gila loh. Kursnya. Iran. Nggak nyangka ya. Tapi the show must go on. Mereka tetap aja harus hidup kan. Sekarang itu kondisinya. Nggak menarik buat investasi di Iran. Mahal semuanya. Warganya yang kerja bisa double job, triple job malah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang konflik Uni Eropa Amerika yang di embargo Iran. Ya kan? Kalau isu geopolitik mah terus dinamika terus ya Pak Kadek ya teman-teman ya. Ini juga jadi buat kita nih, apa sih maksudnya itu geopolitik? Sanksinya apa sih? Dampaknya apa sih? Orang yang ibaratnya yang lagi clash Amerika dengan Uni Eropa, dampaknya ke negara lain. Ya kan? Sekarang begitu tahu Iran punya kekuatan, juga bikin nuklir gitu ya, Trump ngasih tenggat waktu ya sampai Februari tahun ini nih katanya untuk kesepakatan nuklir yang apa tuh bermakna, ancamannya konsekuensi militer kan lebih berat kalau gagal tuh coba. Wah Trump semua diajak perang deh sama Trump, Ya sebenarnya kalau saya lihat sih ya kan? itu Bu, Perang Dunia III itu udah berlangsung. Iya, Kalau saya betul, pikir udah berlangsung, bukan hanya perang senjata, tapi kita kalau perang senjata mungkin awalnya yang paling kelihatan ya Ukraina sama Rusia. Nah, terus iya, tapi kan dampaknya kemana-mana. Yang paling menonjol adalah betul. ekonomi sebenarnya. Itu benar-benar sudah perang dunia kalau menurut saya. Dan ditambah sekarang kan pecah kongsi juga antara eh, apa namanya Eropa sama Amerika. Eropa aja sekarang udah apa namanya ngobrol-ngobrol internal mereka untuk bikin nuklir sendiri. Karena kan sumber energi mereka dari Rusia di stop
dan harus beli ke Amerika. Nah ini liciknya Amerika. Jadi mereka tergantung ke Amerika, di mana kemarin tuh dari Jerman kan sampai menyatakan mereka harus beli biaya energi itu 5 kali lipat dibanding dengan dari Rusia, yang mereka hanya tinggal buka keran aja mereka dapat gas, apalagi musim dingin ini. Nah itu yang membuat sebenarnya perang itu udah berlangsung sih kemana-mana, dan Iya, secara tidak betul. langsung kita sudah masuk di dalam perang itu juga gitu. Ada benefit ataupun ada kerugian, kita sebagai masyarakat nggak bisa ngerasain secara langsung, tapi kalau kita di dunia bisnis dan investasi udah pasti akan ngelihat bahwa itu sebenarnya udah terjadi perang gitu, dan tidak ada negara yang bisa dipercaya lagi satu sama lain, bikin kubu-kubuan sampai ada apa tuh namanya, PBB-nya versi Amerika, peace apa itu dibentuk. Nah itu semua kan hanya alat yang nantinya akan mencari alliance, ya, mencari persekutuan satu dengan yang lain untuk memposisikan. Ada BRICS juga. Sebenarnya kita udah di era perang sebenarnya, Bu, kalau menurut saya sih, Bu. Iya, makanya udah kita ini aja, kuatkan kaki kita sendiri, strength kita tadi yang Pak Kadek bilang gitu kan ya. Bukan nggak peduli, bukan gitu kan ya. Tapi Ya kita tapi potensi-potensi perkembang. Iya Pak Kadek gimana? saya lagi membaca arah ini. Eh, Mm-mm. Sekarang ini sebenarnya yang Amerika ini kan nyenggol kiri kanan kan. Eropa diajak apa berseteru. Kemudian Timur Tengah juga diajak berseteru, tetapi juga ada alliance-nya Ya, di Timur Tengah kan. Jadi iya, saya nggak tahu Amerika ini terlalu banyak bermain sana sini. Cuman saya melihat itu kenapa Indonesia gitu. So what happened with our government? Eh, Kenapa kita tidak memanfaatkan opportunity ini dengan mungkin ya jujur saja banyak investor Cina yang kadang-kadang banyak melihat ke Indonesia karena situasi di luar sana tidak baik sebenarnya di luar ya, daripada Asia itu. Tetapi harusnya kita itu justru menggrab ini Cina untuk datang lebih banyak ke Indonesia because we believe when investor is coming, then the international confidence level is increased. Nah, betul. dengan Cina itu datang, confidence level secara internasional global itu naik, di dalam juga kita ikut. Akhirnya pemain-pemain kecil ini jadi bisa bergeliat. Nah, sekarang ini justru apa yang terjadi adalah kita terlalu disibukkan dengan urusan rumah tangga kita. Misalnya dengan cerita MBG inilah, MBG itulah, ada main oh, dapat sekian. We just don't want to know that. Ya kan? Iya, makanya kalau saya tadi betul. Kalau saya pribadi, saya bilang saya positif aja gitu Iya. loh. Jadi bagaimana Apa yang kita disampaikan meng-create, Presiden kita, ya bagaimana positif aja, optimis gitu benar, kan. bagaimana kita meng-create good vibe, Mm-mm. apa good sense untuk spirit investor kita. Itu yang seharusnya Iya, perlu kita bawa atau bikin di dalam negeri. Karena masalahnya adalah investor kita bukan semuanya pemain global. Kita juga ada investor betul. yang kelas menengah, kelas Yang di bagus bawah. juga Nah, ada ini kok mesti lokal hidup. gitu kan. Mesti Iya, hidup kan, karena instead iya, of developing the economic ke apa di luar lebih besar, tetapi kalau di dalam digerakkan justru the biggest consumption ya di Indonesia itu kalau kita lihat survei-survei yang sudah ada itu middle middle class itu high consumptive society. Justru itu harus iya. digerakkan sehingga ada pergerakan uang, kemudian pajak juga ngalir. Nah, itu harusnya pemikiran yang ada. Cuman saya ya mungkin ya kalau saya sama Pak Victor diangkat jadi menteri mungkin arahannya akan begitu Bu Dana. Cuman sayangnya kita belum dapat kesempatan. Minimal staf ahlinya Bu Dana deh. Amin, amin, I'm serious. amin. Sometimes kita itu ngeliatin yang itu jadi greget gitu. Jadi greget memang. Iya, iya bener loh. Saya juga kan ada grup gitu ya. Yang di posting itu yang pesimis gitu ya. Which is which is just Nggak yang iya sampai ada alumni ngomong saya Budana itu kok alumni kita ngomongnya yang diposting itu pesimis issues ya gitu. Oh iya Pak itu dinamika grup, tenang aja Pak ya kalau emang nggak suka delete aja Pak, saya bilang. itulah demokrasi kan. Sebenarnya ada juga Iya, yang sering kali kita tidak perhatikan, Bu, bahwa kepentingan-kepentingan di belakang yang nggak kelihatan di permukaan itu juga
punya tujuan gitu. Ya contoh bagaimana MSCI itu memperlakukan Indonesia seperti itu kan di belakang MSCI kan juga akan kelihatan siapa aja. Dan kalau kita lihat kenapa kok banyak media yang meng-blow up sesuatu yang membuat kondisi politik, kondisi ekonomi di internal kita juga kacau. Ya, karena banyak kepentingan yang secara normal manusia mungkin nggak akan melihat akan hal itu, tapi kalau kita ngelihat pada saat market crash atau market goncang, ya saat itulah di belakang itu bisa menikmati hasilnya gitu. Ini sih banyak tujuan, apalagi sekarang secara global kan lagi goncang. Indonesia namanya fundamental Indonesia kalau nggak kuat ya akan ikut goncang dan saatnya dihancurkan. Itu akan jadi hal yang lebih besar lagi akan terjadi. Yang berpikir seperti tadi kayak Pak Kade Udana, kenapa kok hanya muncul yang negatif pesimis? Ya karena memang ada skenario gede di belakang yang pengen bikin kondisinya nggak baik-baik aja. Karena pada saat kondisi nggak baik-baik, ya saat itulah elit global itu bisa bermain gitu. Itu sih kalau saya lihat, saya Waduh, amati. Pak Victor ngomong elit global udah kayak Jeffrey Epstein aja nih, elit global mana Jeffrey Epstein. Kan lagi rame itu Bu, jadi saya pakai istilah itu aja lah Bu. Aduh, udah pada buka belum nih? Nunggu arahan Bu Dana katanya Bu, kalau saya nggak buka Iya soalnya. ampun, lebay. Udah pada buka aja. Iya. Udah nyantai aja sambil buka. Nah kan yang kalau informasi-informasi seperti ini nih yang juga mesti dipahami kalau mau jadi global player gitu loh. Kita aja yang local player aja nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup kuping juga gitu. Mesti update juga kan informasi MSCI, geopolitik, event Trump, ya kan sampai akhirnya signing MOU sama 11 perusahaan itu kan, waduh. Kalau kita cuma tahu hari ini doang, kapan diskusinya ya? Kok tiba-tiba signing gitu? Kok kenapa perusahaan ini ya, kenapa perusahaan itu ya gitu. Ya kan? Ya udah kalau kita ngepoin orang mah urusan kita juga nggak kelar-kelar gitu. Ya nggak Pak Victor? Ya, Tuh, setuju menarik Bu, sih. setuju. Bu, mau Ada lagi yang mau diskusikan? sedikit Yes, pembahasan silakan yang Victor. tadi Bu. Ya. Jadi kalau kita mau go internasional secara bisnis, kita lebih baik kuatin di lokal bisnis kita, atau kita bisa langsung expand keluar Bu. Kalau kita bicara yang tadi itu kan ada banyak Iya, jejekin dulu aja, jejekin dulu, yakin sama produk kita udah cukup mapan, jejak gitu ya. Dan kita juga barometernya adalah ada satu at least yang punya partner luar atau partner lokal. Nggak usah ngomong partner lokal luar dulu deh, partner lokal, tapi yang udah punya nama. Misalnya nih, Dana gitu ya. Dana bisnisnya kuliner, bermitra dengan konglomerasi yang punya nama, yang sudah running very well di dunia kuliner gitu. Itu kan sebagai portfolio kita ya. Di portfolio kita loh. Tapi bukan berarti mentang-mentang perusahaan saya udah bermitra dengan local player yang bagus banget, yang very well established, very well trusted, terus sotoy gitu, kepedean, coba-coba cari market di luar dan jadi global player. Belum tentu berhasil gitu. Ya kan? Tadi spiritnya spirit gedein strength kita aja dulu, walaupun kita punya partner lokal yang sangat keren, itu aja gitu loh, potensi itu aja digedein. Katanya kan ada pepatah, lebih baik menjadi raja di istana kecil daripada jadi semut di istana besar. Itu kan filosofi kayak gitu tuh. Silakan yang lain mau diskusi, monggo. Masih pada buka puasa ya? Nah, nanti case-nya saya kirim 2. Ini individu ya, assignment individu ya. Dikumpulkan minggu depan di WA. Di email. Saya tahu ya email saya ya, teman-teman. Kayak email IPMI. Nggak pakai presentasi.
asik kata si Nana, nggak ada kelas. Itu berarti modelnya paper atau model... Boleh paper, boleh PowerPoint, tapi jangan bullet point ya, narasi ya. Oh, oke. Deskripsi pakai analisa narasi kualitatif penjelasan. Ada lagi yang mau diskusikan? Let's discuss, teman-teman. Atau diskusi yang lain, terlepas dari yang international business, mau diskusi yang lain, monggo silahkan. Bu, ini salah Yes, satu Pak Kadek. pertemuan itu nanti ada offline kalau nggak salah ya. Iya, disepakatin aja. Mau kapan? Tanggal berapa nih teman-teman nih mau offline? Silakan. Sebelum tes pastinya, Pak. Belum dites ya? Iya. Ya sekalian buka puasa bareng berarti. Mau buka puasa bareng apa hari lain? Atau Kalau enggak itu maksudnya, aja. Itu atau kan hari pagi siang gitu, atau maunya sore? kalau tanggal 28 udah ada schedule sore jam 3. Nah, atau mau sebelumnya ya sama Bu Dana. Sabtu itu ya di tanggal 28. Siang. Siang Boleh. gitu. Oh, kalau Sabtu oke sih saya. Ya, biar nyambung sama yang sore kan kita ada juga. Weekend nggak pernah ada kegiatan jadi free. Asik. Mantap. Jam berapa tuh jadi teman-teman Sabtu? Sabtu jam 1, Bu. Ya. Yang bener kan jam 1. Emangnya kamu nggak pakai sholat dan lain sebagainya Oh, iya. gitu. Mulainya jam 3 ya? Mulainya jam 3, iya, Bu. Ya, kelas Iya, jam 3. ini jam 3. Paling 1,5 jam. Kalau jam 1 setengah 3 selesai. Setengah 2 mungkin atau Setengah 2 gimana? belum. Setengah 2. Mulai setengah 2. Iya. Habis kelas bukber. Siap. Bukbers ya, Mas Danar pakai es, Mas. Karena kalau bukber nggak pakai es buka berdua nih. Begitu ya. Ini yang lain belum bicara nih. Ayo dong sharing. Imam, Hanif, Alka, Saffron. Nana tumben sepi. Biasanya yang banyak cerita ini Mas ini Nana lagi buka, Mas Bu, Nana. makan kolak. Yang apa lagi sambil buka? Saya juga sambil buka nih. Oke, saya tanya, selama perjalanan teman-teman di IPMI, tantangan apa yang terberat kuliah di IPMI? Kenapa ada Nar senyum-senyum, Nar? Sebenarnya tantangannya kalau saya itu pengaturan waktu sih, Bu. Memang sih udah terschedule. Mengerjakan tugas itu yang seringkali kami harus atur-atur waktu di pekerjaan, di antara pekerjaan. Nah, itu yang apalagi kalau pas lagi hektik ya. Nah, itu harus pinter-pinter. Itu sebenarnya tantangan yang terbesarnya itu. Kalau untuk discussion terus kelas itu cukup oke sih, enak sih. Kalau saya seperti itu. Kan enak kalau profesional kelas ini kan jarang tugas kan, nggak tiap saat tiap minggu ada tugas kan, Victor? Kelihatannya yang semua mata kuliah. di yang mulai semester ini kelihatannya dilihat dari apa namanya perencanaan ininya lebih fleksibel sih, Bu. Kalau yang kemarin cukup banyak tugas makanya kita sempat keteteran. Nah, kalau yang sekarang kan dibagi tuh 7 pertemuan, terus ada offline-nya, ada asinkronusnya, ada tugasnya. Nah, Masa sih? iya, Bu. Semester sebelumnya banyak tugas. Ada beberapa yang lumayan, yang ada tiap minggu itu kita harus nulis, Bu, ada Apa sih accounting? accounting ya. Iya, Bu. Accounting, Bu.
karena itu bagian proses namanya, Mas Iya. Vito. Tapi Iya. enjoy juga, saya kerjain juga sih. Karena Kalau jadi saya accounting, paham. kalau accounting kita Iyalah. nggak nulis, kita nggak ingat. Nggak ingat, betul. Setuju, setuju. Tapi sebenarnya sih challenge kebanyakan karena kita profesional Bu Dana ya. Biasanya time management aja sih. Betul. Kadang-kadang di satu sisi kita dikejar sama tugas kuliah. Tetapi di sisi lain kita juga dikejar tayang sama perusahaan kan. Nah, itu Iya. biasanya pas timing, apalagi yang kemarin itu kan kita itu dari semester kemarin itu mulai dari eh, Agustus lah efektif sampai dengan akhir tahun kan. Nah, perusahaan-perusahaan itu pas di second tahun. semester Ya. kita kan semuanya lagi bikin RKP, budgeting, kemudian juga business plan. Nah, itu ya kebetulan kalau saya di TBK itu business plan-nya nggak cukup satu dua kali, ada business plan yang ketiga BP3 kan. Nah, di situ ya bener-bener wow, is very stressful, tapi ya Udah belajar komunikasi, komunikasikanlah sama dosen yang bersangkutan gimana. iya, betul 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 betul. Nah, Ya kan? kita kadang-kadang bernegosiasi sama dosen bagaimana cari win-win solutionnya. Eh, ya tetap aja mahasiswanya kalah gitu. Waduh, siapa tuh dosennya tuh? Ada deh. Aduh. Tapi jujur, kalau untuk semester ini agak lean ya arrangementnya karena eh, ada 3 kali atau berapa kali itu asinkronus, kemudian ada juga apa namanya pertemuan offline 1 kali, dan itu meringankan gitu. Kalau yang kemarin Ini itu hasil memang, evaluasi para dosen juga Pak Kadek. ya sebenarnya Hasil sih evaluasi para dosen, ya terus beberapa dosen juga kasih masukan, termasuk saya. Saya bilang kan teman-teman ini kan kerja gitu kan ya. betul ya. Dan sempat beberapa Ya kali kita meeting harusnya. sama Kak Prodi juga, Kalau karena sama Bu Lisa. sama Bu Lisa kita on call, kita lewat Zoom. Ini point of view dari siswa BBA Pro, jadi tolong di apa taking into consideration lah. Dan Ya, kebetulan ya. memang Bu Lisa kan mau meeting juga sama dosen-dosen, paling nggak ada sesuatu voice kita dibawakan di situ. Dan kayaknya Ya. ini outcome yang sangat bagus, apa namanya arrangementnya so far ya Bu ya. Dan kita juga memang sering kalau di semester kemarin itu wah hampir setiap habis kuliah tugas, wah itu serius. Aduh, gitu ya. Anyway, Tapi tetap dikerjain kan. it is a journey, right? It's a journey Iya, enjoy we the just process, enjoy enjoy the the ride. journey gitu. Yeah, we just enjoy Ya the kan. ride, ya. Hidup adalah pilihan, kuliah juga pilihan kan. Jadi apapun resikonya harus dihadapi gitu. Ya enggak? Bener, kayak saya aja gitu kan, lagi disertasi penelitian itu kan juga perlu waktu, mesti ke lapangan segala macam. Pembimbing saya, profesor saya, gimana Bu Dana? Tunggu ya Prof, saya lagi ngumpulin mood. Saya belum ke lapangan lagi. Ntar ya Prof, saya lagi ngumpulin mood Prof. Dan waktu juga Prof. Oke. Makanya dikomunikasikan gitu. Ya kan. Danar mau say something, Danar silakan. Lepas dulu. Oh iya, baik. Jangan main ditarik gitu. Saya tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain tadi ya Bu. Ini apa ya, struggle atau tantangan dalam hidup di dua, masa menjalani dua pilihan ini ya Bu. Ya tadi pengaturan waktu, soal tugas, soal jam kuliah gini ya, memang kalau dikatakan berat ya harus dijalani. Tapi yang agak paling kena itu ya waktu apa namanya, misal sama-sama kejar deadline Bu. Kalau di saya kan ada project, harus selesai, harus ini. Nah itu yang bikin berat. Apa namanya, apalagi akhir bulan harus ngatur apa namanya, nyari gaji, nyari ini, menyiapkan ini. Nah itu yang apa ya, sesuatu yang nggak mudah tapi enak Bu dijalani Bu, seperti itu. Dan ya refreshingnya ya ketemu teman-teman, ngopi, ngobrol, sharing, ada ide, apa namanya, nanti buat ini, salah satu ya contohnya acara kemarin Bu, itu ya jadi apa ya, jadi tambah enak aja, tambah enjoy aja menjalaninya Bu, seperti itu Bu.
Itu jadi booster gitu, jadi vitamin gitu ya. Kemarin launching buku, hebat kalian. Keren. Tapi I'm not bluffing. I think this subject matters is just a perfect scheme, Bu Dana. Gitu. Karena apa? Karena apa? Kita itu profesional. Kita lebih banyak Mhm. seharusnya sharing, Iya ya. dong. Jadi saling bertukar, maksudnya bertukar informasi Iya, dengan dosen, kemudian bertukar informasi dengan mahasiswa. iya, Jadi kita lebih mendevelop what is happening outside, dibawa ke dalam, kita coba digest informasinya lebih dalam. Mungkin there is nothing right, there is nothing wrong kan. Everybody has a iya, voice. Mungkin point of view dari si A berbeda dengan kita, ya wajar-wajar betul. saja. Tetapi that's the perfect scheme sih menurut saya, Bu Dana. Ya makanya from the beginning ya, kelas saya, mata kuliah apapun yang saya ajarin, saya bilang, I'm not your dosen, I'm your mitra gitu, untuk saling sharing gitu loh. Ya, dosen juga bisa belajar dari mahasiswanya gitu. Exactly. Ya kan, secara struktur iya namanya nama dosen, tapi secara di kelas, to me personally, lebih suka dibilangnya mitra lah ya, mitra di kelas gitu, mitra diskusi. Ya kan, statusnya oke, status formalnya namanya dosen, cuman di kelas sama-sama sharing lah. Ya. Ya kan. So back to the international business. Ada yang mau diskusi atau mungkin mau sharing something yang teman-teman tahu gitu ya. Kayak Shell gitu kan mencabut. Kalau informasi Shell katanya udah nggak ada di Indonesia, Shell tetap ada, beda manajemen. Ya kan. Orang taunya Shell nggak ada nih katanya. Cabut di Indonesia. No, manajemennya yang beda. Ya. Sekarang udah fokus di upstream gitu. Wah ini lepas, kalau di grup ramai kan udah lepas lagi nih investor dari negeri Indonesia karena regulasi nggak kondusif. Gitu. Nggak, bukan, tetap ada kelas PBU-nya, cuma manajemennya berganti. Makanya kalau kita tahu informasi terhadap bisnis internasional, tahu kulitnya doang, runyam aja hidup kita. Yang kayak sotoy gitu, kita nggak mendalami informasi secara details gitu ya. Cuman tahu lewat dari grup, yang skimming doang gitu. Nggak sebombastis dengan judul yang di-share di grup-grup gitu. Ini nggak tutup kok, cuma pengalihan kepemilikan. Tetap ada, ya kan, cuman pindah ke konsorsium kalau nggak salah nama Citadel, kalau saya nggak salah. Sama grup apa gitu deh, distributor pelumas terbesar Shell lah di Indonesia. Cefas apa Safas gitu kalau nggak salah. Ya kan, ini ada 200 alokasi, selesai tahun 2026. Jadi nggak ada tuh tutup operasional, nggak ada, tetap bisa beli BBM Shell, layanan tetap sama. Cuma kan informasi di luar yang beredar, apalagi di grup gitu kan ya, judulnya aja gitu rame, kayaknya provokatif banget judulnya. Shell angkat kaki dari tanah air, Shell tutup, no nggak tutup gitu kan. Hati-hati gitu kan. Apalagi kalau umpamanya kita terima terus bereaksi gitu, langsung forward ke keluarga, forward kemana-mana gitu. You have to be careful. Ya. Nah, kayak gini-gini kan sensitif ya. We talking about international business. Kayak gini-gini tuh kalau yang nggak ngerti nggak usah jadi sotoy gitu. SPBU katanya Shell tutup, nggak tutup, beda manajemen aja. Kayak waktu kita lihat aja tuh yang terakhir toko apa tuh, yang sekarang jadi Asko, tutup, angkat kaki. Software. Software. Nah, ya kan, ngangkat kaki kok, manajemennya aja ganti, tetap ada. S hardware kan ibu-ibu kalau kemarin yang menyangkut S hardware yang paling menarik kan lagi mencoba berkolaborasi dengan MAP kan Bu setelah pindah dari Pak Bambang sama Pak Kris itu kan dan kemungkinan masuk lagi sebagai S hardware atau mungkin yang lain gitu kan. Iya, betul, Pak Widarto. Ya nggak sih, makanya kalau ngomong international business, taunya cuma judul provokatif gitu, terus wah bereaksinya. Ternyata isinya nggak
sebombastis itu gitu. Kayak Shell aja yang beredar di grup, pasti teman-teman grup juga dapat lah. Shell tutup, angkat kaki dari tanah air gitu. Waduh, wah nggak bisa beli dong kan, padahal Shell itu bagus BBM-nya. Enggak tuh. Tapi memang perjanjian udah beda, pakai license. Tutup enggak. Ini untuk apa? Untuk optimalisasi portfolio mereka. Bagian lagi strategi menjadi global player. Tuh. Konsorsiumnya dialihkan ke Citadel dan Sevas apa Savas gitu kalau saya nggak salah. Ya. So back to the national business, informasi isu-isu kayak gini juga yang bikin reputasi gitu loh. Akhirnya reputasi, oh Shell jelek, Shell sekarang pemiliknya ganti, nanti servisnya beda gitu. Nah tadi itu reputational risk. Itu yang susah itu. Nanti Sama mungkin kan isunya biasanya beda. Ya Pak biasanya juga Widarto. ya, biasanya juga justru dimanfaatkan kan, Bu. Yang seperti tadi, Iya. kalau Pak Victor kan menyampaikan bahwa elit global gitu kan. Tetapi dalam kompetisi market yang signifikan, sebenarnya kan biasa saja ketika kompetitor jatuh, kita apa tuh namanya membuat iklan yang bahwa kita percaya diri, kualitas kita lebih baik gitu kan. Padahal kita tahu kompetitor lagi jatuh misalnya gitu kan. Kemudian eh, misalnya Pertamina dengan pemegang saham terbesarnya adalah government, begitu kuota impornya para perusahaan swasta habis, ya sekarang lu nggak mau mesti ngambil bahan mentah dari saya. Lu boleh campur apa aja, mau dicampur sabun, mau dicampur oli, mau dicampur apa, itu urusan lu. Padahal kan bahan mentahnya dari kita. Tapi di sisi lain, saya juga melihat begini, Bu. Justru disitulah ketika pemerintah dalam kondisi lemah, dalam tanda petik masalah quality, justru meningkatkan kualitinya BP, kemudian Vivo dengan mengatakan kita sebenarnya keberatan menggunakan bahan dasar eh, oil base-nya Pertamina. Kita punya kualitas yang jauh lebih baik gitu kan. Karena yang yang lucu juga kan memang bahannya sama aditifnya di Singapura. Kan coba negara yang lucu kan Singapura kan. Negaranya kecil, cuman jadi barani doang, juragan minyak doang. Apa ya kalau orang bilang itu apa ya Bu? Kayak tokek doang lah bahasanya gitu kan. Minyaknya ini lu beli dari gue siapin. Ya, Tapi ya. kalau bicara kilang minyak atau apa namanya tangki minyaknya, tandon minyaknya, banyak kan Singapura sama kita itu sebenarnya di sebuah pelabuhan itu Nah, luar biasa gitu. Nah, jadi memang sebenarnya tinggal bagaimana kalau dalam bisnis internasional itu menurut saya ya itu mengatur strategi informasi juga begitu penting kan. Sama halnya seperti kejatuhannya Uniqlo gitu kan. Sekarang kan beberapa katakanlah Uniqlo mulai sepi dan segala macam. Tapi di sisi lain, Mark and Spencer, H&M, dan segala macam berkembang juga, gitu kan. ya, Menjadi beberapa tokonya standalone malah, gitu kan. Atau sekarang yang ya. misalnya terlepas dari sulitan Pizza Hut yang orang mengatakan membela Zionis dan sebagainya, Mhm. sebenarnya salah satu strategi dia adalah karena saya dulu di pemilik mall gitu ya, saya bekerja di developer yang punya mall banyak, itu dapat isu juga kan kenapa KFC dan itu. Sebenarnya bukan itu, Ibu. Isu utamanya adalah yang seperti tadi saya setuju dengan Ibu dengan Shell itu. Mereka mengoptimalkan income secara mereka dengan mengatakan lebih besar kalau kita stand alone di suatu wilayah, bukan Mhm. di mall, bukan di itu. Kita nggak perlu bayar service charge, parking free dan segala macam gitu. Sehingga biayanya mereka operatingnya jauh lebih rendah daripada harus sewa di mall yang Betul, lebih betul, mahal. Mereka punya betul, bargaining dengan landlordnya lebih kuat, gitu kan? Kalau betul. dengan mall kan nggak bisa. Mallnya makin rame, makin mahal meter square-nya. Nah, kalau Iya, dengan landlord kan setelah kita kira-kira siapa merek internasional yang mau kan gitu. Menurut saya sih betul, bagaimana kita memanfaatkan isu sih Bu atau menggunakan isu itu untuk menjadi penguat isu atau menjadi internal isu yang baik gitu kan. betul.
Jadi potensi untuk kita jadi belajar juga bagaimana we improve gitu kan, ourselves gitu. Become better and better. Maka saya bilang nggak usah, bukan nggak peduli sama isu-isu yang terkini ya, cuman itu menjadi refleksi untuk kita sebagai yang mengelola perusahaan gitu loh. Bukan cari celah sini bisa gitu, ini bisa, bukan. Kita jadi belajar dari isu-isu tentang geopolitik itu di mana yang room apa yang bisa kita improve gitu kan. Kalau emang kekuatan kita mau besarin mitra lokal, besarin mitra lokal. Setuju, Pidato. Ada lagi yang lain, teman-teman mau sharing silakan loh. Pada diem nih, masih pada makan, masih pada ngunyah, nggak apa-apa lagi sambil. Silahkan. So again saya ingatkan tolong dikerjakan ya, itu tugas asinkronusnya minggu depan di-share ke email saya. Nggak usah presentasi, hanya sharing aja analisa teman-teman. Boleh pakai pendekatan apa aja, oli, pastel, bisnis model, tapi tolong diberikan narasi penjelasan. Nggak ada batasan berapa halamannya. Bukan bullet point ya, dijelaskan. Setelah dikasihnya nanti di Saya kirim ya share Pak? dikasih ke siapa? Oh ya. Saya kasih ke Danar aja atau gimana? Kan kita nggak punya grup, udah kebanyakan grup tahu. Oh iya boleh Bu, dikasih saya atau nanti grup yang intro Mana-mana. apa ya, yang kemarin dulu Bu, yang semester lalu kita ganti namanya aja Bu. Oh iya boleh. Ganti aja, Bu. Tolong di-add saya, Mas Dana. Ibu izin, Ya, saya Ya. belum join grupnya ya, grup WA ya. Iya nanti di invite ya Mas. Boleh. Kavi Alka, kayaknya kita baru pertama kali ketemu nih ya. Iya Bu, saya Alka. kebetulan pindahan Ibu. Boleh dibuka nggak videonya? Cepat tahu beda itu dari foto ini. Boleh Ibu sebentar. Oke. Salka, Mana? Hilang. Alka itu barengan sama teman-teman juga di kelas yang lain ya? Nah, oke. Kelihatan kan. Alka aktif di mana sekarang? remote kayaknya enggak ini Bu. Di mute ya Alka. Iya gimana Ibu? Alka sekarang aktivitasnya di mana? Atau Aktif. kerja atau Oh, running bisnis? Kami ini Bu dari bisnis F&B kami sama gas. Oh, interesting. Iya. Kalau F&B aku ini apa namanya? Kita F&B itu sebenarnya cuma ya contohnya tuh kemarin itu di Blok M Ibu. Kami sama komunitas buka usaha itu. Jadi ada distrik yang belum hidup. Jadi kami bareng-bareng buka sama komunitas langsung opening 8 tempat usaha kayak es atau nasi goreng dan something kayak gitu ya biar rame Ibu. Jadi langsung habis itu kami sikat marketingnya di sosial media. Terus kalau gas kami yang untuk gas nitrogen atau oksigen untuk rumah sakit untuk bangunan dan juga bisa buat bengkel-bengkel Ibu. Begitu. Keren, sukses ya. Nanti kalau alumni mau bikin, kan alumni juga mau bikin reunian alumni. Nah, teman-teman kalau yang punya bisnis kuliner atau apapun itu bisa buka table untuk promosi. Habis Lebaran kayaknya reuni. Tadi kita baru meeting. Yes Ibu. Siap. Ya. Makasih. Oke. Terus ke depannya punya rencana apa nih, Alka? Entrepreneurs nih.
Kedepannya mungkin cuman ekspansi sih Bu, ekspansi ke ke provinsi lain mungkin. Sama kalau kemarin saya habis ketemu teman saya yang pengusaha retail juga kayak Alfamart ataupun Indomaret, itu saya lumayan tertarik sih Bu. Soalnya dia Hmm. cara mainnya mungkin contohnya kayak Indomaret ya, itu pertama mainnya lokasi Bu. Lokasi dan juga mainnya dia di tempat daerah-daerah terpencil. Contohnya kayak Jalan Pantura atau daerah-daerah yang UMR kecil gitu Ibu. Untuk apa jadi I see. ya gara-gara UMR kecil jadi apa namanya cost-nya dan juga nggak ada paogah ya istilahnya biar orang-orang yang iniin parkir 2000 itu jadi lebih rame Menarik, menarik. gitu Ibu. Sukses terus. Terima kasih. Oke. Bila tidak ada yang mau diskusikan atau sharing, sudah cukupkah teman-teman? Masih cukup lah ya. The faster the better. Biar Pak Kadek ada waktu untuk persiapkan next session ya. Ya, ini ada next lesson, next course. Gitu ya. Ya, Iya, saya hari ini masih di kantor sampai malam nih. saya tadi rencananya maunya join dari kantor, tapi mumpung ada waktu ya udah cabut aja sekarang. Cuma telat juga. Oke. So jadi saya ingatkan lagi saya akan kirim 2 case ke grup yang nanti akan Dana rubah judulnya, dikumpulkan minggu depan ke email saya. Kemudian tanggal 28 kita jumpa di IPMI jam 1:30 ya. Baik Bu. Untuk case-nya pilih salah satu kan, Bu? Iya, nanti dari dua itu salah satu bebas. Oke, siap. Yang mana? Ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman Thank malam you, Bu. ini. Thank you so much. Thank Terima you. Ya. kasih. Bu Tetap Dana. semangat, sukses. Ini kita foto dulu buat sebagai bukti. Saya kirim ke akademik. Iya. Yang hadir siapa aja? Baik Bu, foto Bu. Siap. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu. Oke, thank you Dana. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ya, terima kasih.